lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-review lip cream baru dari produk lokal. Jadi ini salah satu brand yang masih baru juga ya, yaitu dari Lip Gloss. Mereka ngeluarin salah satu produk makeup yang namanya Lip Cream The Elemental. Kalau kalian belum tahu, Lip Gloss ini adalah salah satu brand dari Risa Saraswati, Indi, dan juga Riana. Mungkin kalian udah gak asing kalau kalian sering ngikutin channel YouTube-nya Jurnal Risa, yang di situ tuh suka ngomongin tentang hantu gitu loh. Itulah kenapa mungkin menurut aku namanya Lip Gloss, karena memang sesuai ya dengan tema channel YouTube mereka. Tapi sebenarnya aku nggak tahu karena belum ada statement resmi juga. Aku cuman mengira-ira aja dari namanya. Dan aku juga mau makasih banget untuk teman aku Maxi. Halo, kamu udah ngasih tahu aku kemarin kalau ada lip cream baru ini. Dan akhirnya aku bisa order, padahal ini udah sekitar akhir Desember ya, jadi agak sedikit telat. Cuman yang membuat aku tertarik tetap beli itu adalah packagingnya. Kalau kalian lihat ini packagingnya tuh berbeda dari lip cream yang pada umumnya seperti itu. Karena dia tuh kayak bisa dibilang kayak tongkat sihir gitu nggak sih? Jadi ujungnya itu agak sedikit runcing. Mungkin memang masih diselaraskan dengan tema yang berbau mistis. Mungkin ya. Tapi pas lihat package-nya ini mengingatkan aku juga sama salah satu produk eyebrow-nya Benefit yang kayak gini. So aku penasaran banget, akhirnya aku beli beberapa shade warnanya. Untuk warna-warnanya sendiri sebenarnya menurut aku warna-warna yang unik juga, yang nggak biasa gitu. Jadi di sini aku pilih dua warna yang pastinya mungkin masih mendekati natural ya. Salah satunya seperti yang lagi aku pakai ini, cantik banget sih ini untuk warnanya. Pokoknya kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, jangan di skip videonya, keep on watching. Oke, ini dia untuk detail package luarnya. Untuk boxnya sendiri sih berwarna ungu yang lilac gitu ya, perpaduan dengan putih dan juga gold. Terus di bagian depan pastinya ada tulisan Lip Gloss. Untuk di bagian sampingnya ada nama shade-nya. Di sini aku ada dua, yaitu Bird Nightmare sama Moon Paste. Karena menurut aku ini warnanya yang masih cocok buat aku pakai, karena yang lainnya itu agak-agak unik ya. Mungkin kalau nanti ada swatches-nya aku bakal tampilin juga di layar untuk warna-warna yang lain. Terus di bagian sisi lainnya ada ingredients. Aku mau kasih lihat juga detailnya. Kali-kali aja ya kalian mau tahu ingredients-nya apa-apa aja. Dan untuk produknya dari Lip Gloss ini pastinya sudah ada nomor BPOM, juga expired date di sini. Jadi pastinya aman ya buat dipakai di bibir. Sekarang masuk ke packaging dalamnya yang tadi aku bilang unik ya, karena bagian ujungnya tuh kayak tongkatnya penyihir gitu nggak sih? Ini menurut aku ya, aku nggak tahu, mungkin kalian ada pendapat lain bisa komen-komen di bawah. Cuman di sini sih dia berbahan plastik ini, plastik yang doff, menurut aku cukup ringan juga. Udah gitu detailnya sendiri dia perpaduan warna ungu dengan ada kayak sparkling kuningnya. Udah gitu di bagian ujungnya kita bisa langsung lihat shade warnanya. Di situ kelihatan ya, jadi perpaduannya tuh bergradasi gitu antara warna ungu terus ujungnya tuh bening. Untuk di bagian bawahnya ada keterangan-keterangan juga seperti nama shade, udah gitu netonya dia 3 gram. Ternyata lebih sedikit ya dari lip cream pada umumnya yang biasanya 4,5, 5 gram, 4, ini dia cuma 3 gram. Dan harganya kemarin aku beli di official store yang Tokopedia itu 120.000 sebenarnya harga aslinya. Cuma waktu aku lihat di websitenya tuh lagi ada diskon jadi 109 atau 108, nanti untuk detailnya pokoknya akan aku tampilin di layar atau kalian langsung cek aja ya di kolom deskripsi. Yang pasti sih menurut aku untuk netonya sedikit 3 milian dengan harga yang cukup mahal untuk ukuran lip cream lokal. Cuman pastinya kita akan lihat nanti untuk kualitasnya kayak gimana. Sekarang aku akan kasih lihat untuk aplikatornya. Aplikatornya sendiri kalau dibuka seperti ini masih sama dengan aplikator lip cream pada umumnya, dimana dia ada sisi miring di bagian ujung. Pastinya ini yang paling membantu ya kalau kita mengaplikasikan di pinggiran bibir. Terus dari wanginya waktu aku buka kayak gini udah agak cukup menyengat. Aku akan blow in. Ini sebenarnya wanginya mengingatkan aku sama salah satu lip cream lokal. Apa ya, kalau nggak salah sih ini Purbasari yang high matte lip cream, atau mungkin kalau nanti aku ada pendapat lain akan aku tulis aja di layar. Seingat aku sih gitu untuk wanginya, kayak wangi creamy vanilla yang enak gitu loh. Jadi kalau aku sendiri sih wangi-wangi seperti ini nggak masalah ya. Toh nanti kalau misalnya udah ngeset wanginya juga udah nggak kerasa lagi. Langsung aja sekarang aku mau swatch satu persatu untuk warnanya di tangan aku seperti biasa. Yang pertama aku akan mulai dari warna yang lebih pucat dulu.
yaitu Bare Nightmare. Menurut aku sih ini kayak warna-warna nude peach yang agak ada brownnya, yang cukup natural sih. Kalau aku lihat kemarin di websitenya sih kayak bisa dipakai di semua skin tone, karena di model-modelnya itu kan ada yang sawo matang, putih, kuning langsat. Cuman aku nggak yakin juga, mungkin kalau kalian kulitnya kuning langsat udah cobain shade yang ini, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Yang pasti kalau buat aku sendiri pastinya ini adalah warna yang selera aku banget, karena warna-warna yang pucat tapi kelihatan masih natural di bibir. Ini seperti yang lagi aku pakai. Dan waktu diaplikasikan di bibirku, karena memang dia pigmentasinya cukup oke, pastinya dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Walaupun nggak yang langsung satu kali swipe, kayak harus beberapa kali gitu untuk yang bagian atas bibirku. Dan hasilnya sendiri masih terasa lembab gitu loh di awal, tapi nggak menunggu waktu lama, kayak mungkin beberapa menit setelah ngeset, nanti dia akan ngeset matte seperti yang udah aku pakai ini. Kalau misalnya di awal pengaplikasian sih, dia masih agak transfer di tangan. Kita akan coba ya, ini aku udah agak lama makainya. Oke, dia sudah nggak transfer di tangan aku. Jadi kita memang perlu nunggu kayak mungkin sekitar 5 menitan kali ya, dia beneran udah ngeset matte. Terus teksturnya sendiri di bibir aku, dia juga bisa masuk ke garis-garis bibirku dengan bagus, gak membuat yang cracking atau seperti apa. Jadi aku rasa sih untuk warna yang pucat seperti ini masih aman ya dipakai di bibir yang tipenya kering. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku untuk shade yang Bare Nightmare. Masuk ke shade yang kedua, ini adalah namanya Moon Paste. Kalau dilihat dari swatchesnya, ini tuh aku agak kaget awalnya karena ini warna pink yang nggak biasa sih. Emang unik-unik banget ya untuk shade dari lip gloss ini. Jadi kalau dibilang warna yang mentereng juga enggak, tapi warna yang gelap juga enggak. Kayak ini tuh pink tapi pink terang, tapi bukan yang neon gitu loh. Aku nggak tahu menjelaskannya kayak gimana. Yang pasti kalian bisa langsung lihat sendiri aja di situ untuk pinknya. Dan herannya biasanya warna-warna kayak gini kurang cocok ya di skin tone yang agak gelap. Tapi waktu aku lihat di websitenya, untuk skin tone yang sawo matang pun tetap cantik pakai ini. Walaupun sih tetap selera ya, kalau kalian suka warna-warna kayak gini, bisa masuk juga di skin tone kalian. Oh ya, untuk teksturnya sendiri menurut aku agak sedikit berbeda. Ini lebih tebal ya daripada yang pertama tadi. Dan pas diaplikasikan di bibir, karena pigmentasinya juga oke, dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Walaupun sih menurut aku jadi lebih kerasa gitu loh kalau kita pakai sesuatu di bibir. Tadi aku mengaplikasikan yang pink ini agak beberapa kali karena memang aku pengen memastikan coveragenya oke, walaupun sekali swipe sebenarnya ini udah nutup ya. Ternyata waktu udah ngeset matte, dia tuh agak sedikit cracking di bibirku. Aku akan kasih lihat detailnya, karena memang teksturnya agak sedikit berbeda dengan yang pertama, si Bare Nightmare tadi. So, aku saran kalau misalnya kalian pakai shade yang Moon Paste ini sih, sekali swipe aja, toh dia sudah bisa mengcover, biar nggak terlalu tebel rasanya. Tapi ini juga tergantung kondisi bibir juga ya, nggak mesti sama di setiap tipe bibir. Khususnya buat kalian yang mungkin bibirnya kering, harus hati-hati banget ya. Seperti ini waktu dipakai di bibirku untuk shade yang Moon Paste. Oh ya, kalau aku lihat dari dua warnanya ini sih sebenarnya jenisnya beda ya, kayak yang satunya warna nude brown pucat, yang satunya kayak pink yang terang. Cuman aku isengnya sengaja ombrein keduanya walaupun agak nggak nyambung, tapi ternyata cukup suka sih aku sama hasilnya. Perpaduan warna keduanya ini malah justru menyelamatkan kalau kalian nggak terlalu suka pakai yang Moon Paste ini sendiri, karena kan dia pink yang cukup ngejreng. Setelah dipadukan dengan yang coklat ini tuh kayak warna-warna ombre yang nggak biasa gitu loh. Hasilnya juga masih natural. So, mungkin aku akan lebih suka digabungkan dengan dibuat ombre seperti ini daripada dipakai sendiri. Coba deh kalian komen-komen di bawah kalau kalian gimana, suka diombrein atau dipakai sendiri sih untuk shade yang Moon Paste. Yap, sebelum lanjut ke videonya, kalau misalnya kalian enjoy nih sejauh ini lihat videoku, pastiin untuk klik tombol like-nya, karena like dari kalian itu sangat amat bermanfaat melebihi yang kalian kira. So, pastiin sekarang langsung klik tombol like-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tes ketahanan. Di sini sekarang aku akan makan makanan yang cukup berminyak, karena di situ ada Indomie goreng, nasi, sama lauk nugget yang mungkin juga ada minyaknya ya. Dan seperti biasa aku nggak akan makan cantik, aku akan pastikan selalu sentuh-sentuhin bibir sebisa mungkin. Jadi aku akan kasih lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, setelah selesai makan yang pertama, ini udah kelihatan ya kalau di bagian tengahnya cukup banyak hilang, sayang banget.
Jadi udah kayak kelihatan gitu loh warna asli bibirku. Dan dia memudarnya juga bukan memudar yang kelihatan rapi gitu loh, kelihatan banget kalau di bagian tengahnya hilang. Dan aku masih akan lanjut ini makan sup sayur. Seperti ini untuk hasil akhirnya setelah makan, dan memang dengan berat hati ini kurang tahan lama ya. Untuk makan makanan berminyak langsung banyak hilang di bagian tengahnya, tersisa dikit banget di pinggiran bibir. Jadi menurut aku sih memang untuk lip creamnya ini transfer proof, tapi karena tekstur awalnya itu dia agak sedikit melembabkan, yang velvety gitu, identik dengan yang kurang tahan lama, jadi kurang matte gitu loh hasilnya di bibir. Cuman lip cream seperti ini akan cocok buat kalian yang punya tipe bibir yang kering, karena ini ada ekstra kelembapannya. Udah gitu juga teksturnya lembut. So ini bisa disesuaikan aja ya dengan preferensi kalian masing-masing. Kalau kalian cari lip cream yang pigmented, lembut, udah gitu lembab, mungkin untuk si lip glossnya ini bisa dijadikan salah satu referensi. Untuk kedua warna ini pastinya sudah terjawab ya. Kalau kalian tanya aku pilih yang mana, itu adalah yang lagi aku pakai ini, shade yang Bare Nightmare, karena memang ini tuh natural banget, peach brown, yang dia ini bisa untuk peachy makeup, kelihatan seger banget mukanya. Jadi aku memang suka warna-warna seperti ini. Kalau misalnya nih kalian udah cobain kedua warna ini, atau misalnya warna yang lainnya yang ungu sama merahnya, menurut kalian seperti apa sih? Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Overall sih sebenarnya untuk lip gloss ini secara tekstur aku suka sih, dia melembabkan, yang pigmented juga. Tapi aku lebih suka tekstur yang Bare Nightmare lagi-lagi, karena dia tadi hasilnya lebih smooth gitu di bibir. Udah gitu secara packagingnya dia juga memang unik. So dengan harga 100 ribuan masih oke lah ya dengan kualitas yang kayak gini. Kalau misalnya kita pergi-pergi, karena dia transfer proof, dia juga nggak akan gampang nempel. Tapi kalau misalnya kalian mau makan nih di luar, pastiin kalian bawa untuk lip creamnya, karena udah pasti nanti minta touch up. Dan akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasi yang kuberikan kali ini seperti biasa ya, bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan update 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!